Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami di Cangkir, berbincang dan berpikir ala Polkesyo. Nah, baik, sebelum kita mulai acara bincang-bincang pada hari ini, perkenalkan saya Lingga Cahyaning Tias selaku host yang akan memandu jalannya acara bincang-bincang pada kali ini. Nah, di samping kita sudah kedatangan tamu nih. Ada pepatah ya kak, mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu persilahkan untuk kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Silahkan kak. Oke, terima kasih Kak Lingga. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kirana Valencia. Saya dari Prodi Diploma 3 Keperawatan. Di sini saya sebagai ketua dari HMPS D3 Keperawatan. Oke, baik ya kak. Tadi Kak Kirana sudah menyebutkan ya bahwa Kak Kirana dari program studi Diploma 3 Keperawatan sekaligus sebagai ketua HMPS D3 Keperawatan itu sendiri. Nah, sebenarnya itu HMPS D3 Keperawatan itu sendiri berdirinya tuh sejarahnya bagaimana sih kak? Bisa disebutin juga program kerja apa aja sih yang HMPS D3 Keperawatan itu selenggarain? Oke, baik. Izin menjelaskan ya kepada Kak Lingga dan juga teman-teman. Pastinya nanti Kak Lingga dan juga teman-teman semua yang ada di rumah pasti penasaran bagaimana sejarah berdirinya HMPS D3 Keperawatan. Jadi HMPS D3 Keperawatan itu berdiri sejak tahun 2016. Nah, HMPS D3 Keperawatan itu sendiri nanti berdiri atas dasar ADART dari HMPS, di mana ADART ini sudah disetujui melalui musyawarah besar yang diadakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, adapun tentunya dari sebuah organisasi itu mempunyai suatu logo ya Kak. Tentunya nanti sebagai identitas bahwa organisasi itu ada. Nah, di sini kita dari HMPS D3 Keperawatan juga punya logo tersendiri, di mana logonya itu juga memiliki makna dan arti yang sangat penting bagi kami. Untuk selanjutnya, tadi Kak Lingga juga tanya ya mengenai program kerja apa saja yang ada di HMPS. Tentunya program kerja yang ada di HMPS itu banyak ya Kak. Dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan, baik itu program kerja yang tahunan maupun program kerja yang inovasi. Misalnya untuk program kerja yang tahunan itu kita rutin mengadakan seminar keperawatan tentunya, baik itu seminar yang bertaraf nasional maupun regional. Nah, tentunya di program kerja seminar ini kita menghadirkan narasumber yang sangat-sangat hebat dan sangat luar biasa, di mana nanti akan menyampaikan materi yang tentunya relate dan juga sesuai dengan perkembangan dan permasalahan saat ini. Terus untuk yang selanjutnya juga kami mengadakan regenerasi Kak untuk keanggotaan kami dengan adanya oprek dan pemira. Lalu juga kita sering mengadakan event kolaborasi baik antara HMJ maupun nanti dengan HMPS yang lainnya. Lalu untuk program kerja inovasi itu di sini kami dari tahun ke tahun itu tentunya berkembang ya Kak. Kalau di tahun ini kita ada program inovasi yaitu pengadaan lomba. Nanti lomba ini kita tujukan untuk teman-teman yang ada di SMA. Jadi nanti selain kita mencakup nggak hanya di internal mahasiswa, tapi kita juga ngadain acara itu yang bermanfaat bagi anak-anak yang lain juga gitu. Terus juga kita ada pengabdian masyarakat. Nah, tentunya pengabdian masyarakat ini kita juga merupakan event kolaborasi ya Kak. Kolaborasi antar HMJ maupun dengan HMPS yang lain. Dan kebetulan untuk tahun ini kami mengadakan event pengabdian masyarakat ini di Desa Binaan Jurusan Keperawatan, yaitu di Desa Panggungharjo. Panggungharjo ya Kak ya. Ya begitu Kak. Oke, wah tadi banyak sekali ya Kak program kerjanya. Terus juga kalau dilihat tadi terhitung berarti sudah hampir 6 tahun ya Kak HMPS D3 Keperawatan itu berdiri. Ya, benar sekali Kak. Oke, nah tadi juga sempat disebutin beberapa proker.
sekaligus regenerasinya. Nah, sebenarnya sistem kepengurusan nih yang ada di HMPS D3 Keperawatan itu sendiri tuh bagaimana, Kak? Oke, aku di sini izin menjawab ya, Kak Lingga. Jadi kalau sistem kepengurusan dan keanggotaan di HMPS ini kita kembalikan lagi ke ADART yang sudah disahkan bersama melalui MUBES, di mana kan sebuah organisasi itu tentunya ada suatu sistem kepengurusan dan juga sistem keanggotaan. Nah, untuk sistem kepengurusannya sendiri itu kita ada di sini ada 3 divisi ya, Kak. Ada divisi PH, kemudian ada divisi minat dan bakat, kemudian juga ada divisi kesejahteraan mahasiswa. Nah, nanti untuk jumlah keanggotaannya itu sendiri nanti kita tidak ada patokan tersendiri karena nanti kita juga menyesuaikan dengan kapasitas dan juga keperluan yang akan kita gunakan gitu. Misal untuk tahun kemarin kita mendapatkan anggota sejumlah 18 orang, tapi untuk tahun ini kita perbanyak kuota lagi menjadi 20 orang, mengingat untuk tahun-tahun ke depan ya, Kak, ini bakalan ada proker-proker yang tentu akan lebih banyak dan juga jauh berinovasi. Wah, nggak sabar nih, Kak, sama proker-proker barunya HMPS D3 Keperawatan. Nah, terus nih, Kak, kan beberapa waktu lalu ya kita menghadapi situasi COVID-19 ya, Kak ya. Nah, apa sih pengaruhnya sama proker-proker di HMPS itu sendiri? Apa ada strategi-strategi tertentu buat ngadepinnya? Oke, mengenai itu tentunya sangat berpengaruh sekali ya, Kak, karena dulunya yang proker kita laksanakan secara offline, tapi karena pandemi jadi harus berubah dan memutar otak bagaimana caranya biar proker itu harus tetap berjalan. Kalau untuk di HMPS D3 Keperawatan sendiri itu nanti untuk proker kami alihkan dengan metode secara daring. Adapun nanti biasanya kita lakukan menggunakan Zoom maupun menggunakan Google Meet. Dan nanti kita juga sudah difasilitasi baik dari pihak prodi maupun jurusan maupun direktorat untuk penggunaan media secara daring ini. Jadi dari HMPS D3 Keperawatan itu tidak perlu khawatir gitu loh, Kak, kalau prokernya nggak bakalan berjalan karena sudah difasilitasi dengan fasilitas yang sangat-sangat memadai. Wah, berarti seiring ngikutin zaman nih ya, Kak ya, gampangannya kita jadi tahu teknologi-teknologi sekarang nih. Nah, mengingat tadi tuh juga program-program kerja yang dilaksanain, sebenarnya seberapa penting sih Ormawah, terutama organisasi mahasiswa Diploma 3 Keperawatan ini dengan prodi itu sendiri sih, Kak? Oke, baik. Jadi peran organisasi mahasiswa khususnya di lingkup prodi itu sangat penting ya, Kak, karena kita di sini berperan sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak prodi. Tentunya nanti kita juga dari HMPS D3 Keperawatan selalu membuka diri gitu. Untuk selalu menampung aspirasi kepada pihak prodi, baik dari mahasiswa kepada prodi ataupun dari prodi kepada mahasiswa gitu. Jadi di sini kami sebagai penjembatan antara mahasiswa dan prodi. Selain itu juga di sini kan kami sudah merancang program kerja yang tentunya nanti akan berpengaruh juga kepada akreditasi prodi. Jadi nanti program kerja yang kita rencanakan itu juga akan berpengaruh besar terhadap program studi. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Kak, berkaitan juga dengan tadi kan Kak Kirana menyebutkan bahwa Kak Kirana ketua HMPS D3 Keperawatan ya. Pastinya Kak Kirana dalam menjalankan organisasi juga menjalankan perkuliahan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat atau benefit yang Kak Kirana dapatin selama ini dalam berorganisasi maupun sekaligus sama kuliah? Oke, mungkin ini nanti bakalan apa ya, Kak? Mungkin ada anggapan orang yang masih beranggapan bahwa nanti kalau ikut organisasi takut kuliahnya terganggu betul. Gitu ya. Ya, sebenarnya itu tuh mindset dan persepsi yang salah ya, karena menurut saya dan saya sudah mengalaminya itu sendiri, mengikuti organisasi itu nggak bakalan mengganggu kuliah asalkan dengan catatan kita bisa memanajemen waktu kita itu dengan benar, mana kita di organisasi maupun nanti saat kita di
kuliah. Jadi keduanya itu bisa berjalanan beriringan gitu dah Kak. Lalu untuk benefitnya sendiri, untuk saya kalau sejauh ini sangat besar ya Kak, karena mungkin dulu saya juga aktif organisasi di SMA. Tapi setelah saya masuk di dunia perkuliahan, jauh-jauh sangat berbeda dengan organisasi yang ada di SMA. Karena menurut saya kalau di organisasi perkuliahan itu jauh lebih besar lingkupnya, dan juga manfaatnya bagi saya itu lebih besar juga. Contohnya kalau di organisasi itu kita nanti diajarkan bagaimana leadershipnya, bagaimana memimpin, menjalankan setiap proker yang kita pimpin gitu, bagaimana nanti memimpin anggotanya. Kalau misal ada anggotanya yang mungkin nih Kak baru ada masalah, terus gimana kita nyelesainnya gitu. Terus yang lain juga kita bisa belajar public speaking ya, karena nanti di organisasi mau nggak mau kita harus dituntut untuk bisa public speaking. Terus untuk yang selanjutnya juga bisa melatih kemandirian, kekeluargaan dan juga semangat. Nah, kekeluargaan di sini ya Kak yang perlu saya tekankan. Semenjak saya itu masuk di HMPS 3 Keperawatan, saya merasa bahwa saya itu sama anggota yang lain itu seperti keluarga gitu loh Kak. Kalau misal saya ada masalah, saya ya curhat ke anggota saya, nanti anggota saya ngasih solusi ke saya gimana baiknya. Begitu pula dengan anggota saya, kalau anggota saya ada masalah nanti bisa curhat ke teman-teman yang lain ataupun ke saya, terus nanti kita cari solusinya terbaik itu seperti apa gitu. Terus juga untuk yang lainnya itu masih banyak ya Kak. Jadi kalau menurut saya kemungkinan untuk ormawa, mengikuti ormawa, mengganggu kuliah itu merupakan persepsi yang tidak benar. Banyak sekali rumor seperti itu ya Kak ya. Karena kebanyakan ya ini mahasiswa juga ya. Maksudnya kebanyakan mahasiswa itu masih beranggapan bahwa nggak usah ikut ormawa, nanti kuliahnya terganggu. Padahal itu enggak, justru melalui ormawa ini nanti kita bisa juga dapat relasi yang lebih banyak gitu. Ya, itu tadi ya teman-teman, banyak sekali manfaat yang bakal teman-teman dapetin kalau misalkan masuk organisasi mahasiswa. Kuncinya satu, manajemen waktu, gitu ya Kak ya. Betul. Oke, nah di sini Kak Kirana itu berarti sudah menjabat berapa periode nih Kak? Untuk tahun ini saya dan tahun kemarin ya Kak, berarti alhamdulillah saya menjabat selama 2 tahun di kepengurusan HMPS. 2 tahun ya Kak. Nah, adakah pesan dan pesan nih Kak dari Kak Kirana sendiri buat HMPS maupun organisasi mahasiswa di prodi keperawatan nih? Oke, kalau berbicara kesan dan pesan mungkin nanti kesannya lebih banyak ya Kak, karena ini mengingat juga dari saya ini kan udah mau demisioner, jadi mungkin akan menimbulkan banyak kenangan yang akan membekas untuk HMPS gitu ya. Jadi kalau kesannya itu ya itu tadi Kak, saya merasa bahwa di HMPS itu kami sudah menjadi satu keluarga, satu kesatuan yang utuh. Jadi satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, kalau untuk pesannya nih, untuk teman-teman yang sekiranya belum join ke Ormawa, bisa join karena teman-teman nggak perlu takut ikut Ormawa itu akan mengganggu perkuliahan, tapi justru akan bermanfaat dan memberikan benefit yang banyak untuk teman-teman semuanya. Gitu, Kak. Baik. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup nih bincang-bincangnya, mungkin Kak Kirana ada closing statement buat menyemangati atau memotivasi buat teman-teman di sana, entah untuk kuliah ataupun untuk berorganisasi. Silahkan Kak Kirana. Oke, mungkin ini closing statement ya Kak. Oke. Jadi satu teman-teman, kita nggak perlu takut untuk ikut Ormawa, karena Ormawa ini akan membawa benefit dan juga manfaat yang sangat besar bagi diri kita. Dan juga satu kuncinya teman-teman nggak perlu takut, dan kalau misalkan teman-teman sekarang sudah join di Ormawa, tetap semangat dan tetap harus menjaga komitmen itu. Dan pesan dari aku,
ingatlah manajemen waktu yang baik ya Kak, biar semuanya itu dapat berjalan secara berseimbangan. Oke, baik. Itu tadi ya closing statement dari Kak Kirana mengenai pentingnya manajemen waktu buat kita kuliah dan juga berorganisasi. Nah, terima kasih ya Kak Kirana atas waktunya, atas kita bincang-bincangnya di sini. Buat teman-teman juga terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, di sini saya tutup. Saya Lingga Cayaning Tias. Mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara bincang-bincang pada kali ini ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.